ini kerja-kerja yang butuh inisiasi, butuh inisiatif, butuh keberanian. Prof. Mahfud itu bilang ada 10 yang diprioritaskan. Oke. Nah, ada 4 yang sudah jalan dan yang 1 itu udah masuk ke dalam proses hukum. Bisa dibayangkan kalau dia punya wapres, misalnya ada komitmen yang serius dengan presiden, oke deh, yang bagian hukum biar saya yang beresin. Oh, Pentable. Kita ketemu lagi. Sekarang narsum kita salah satu langganan nih, Bang Tama Langkun. Seperti ke rumah sendiri ya? Ya. Selalu di hati katanya. Selalu di hati dong, Man TV selalu di hati. Iya. Makasih, Bang. Bang Tama, ini di sela-sela sibuk, Bang Tama kan sekarang lagi jadi caleg dari Perindo di Kabupaten Bogor. Jadi Dapil RI Jabal Rima. Oke. Jadi satu Kabupaten Bogor lah pemilihnya. Jadi selain sibuk di dapil, tapi kita lihat juga mukanya hampir tiap hari nongol di TV. Iya. Di stasiun TV di mana-mana mukanya nongol. Jadi jubir ya, Bang? Ya, jadi jubir. Kebetulan mewakili TPN, ya kebanyakan ngomongin isu hukum. Dan kebetulan juga ada Prof. Mahfud kan, yang identik sama isu anti korupsi. Jadi cocok lah, kira-kira. Jadi bagi yang belum terlalu ngeh sih sebetulnya buat Bang Tama ini salah satu yang kita kenal dari Bang Tama adalah orang yang membongkar kasus IKTP. Gitulah. Berapa triliun waktu itu, Bang? Triliun itu nilainya itu berapa ya? Total kan hampir 6 sekian triliun. 6 sekian triliun ya, itu. 6 sekian triliun. Ya kerugiannya juga triliunan rupiah lah kira-kira begitu. Jadi Bang Tama ini orang yang membongkar waktu itu masih di ICW ya? Masih di ICW. Membongkar kasus IKTP. Nah, kalau masih ada orang yang teriak ini mau mengaitkan Mas Ganjar dengan kasus IKTP, ya ini yang ngebongkar ada di sini sekarang dukung Mas Ganjar. Itu udah selesai perdebatannya. Mau dari mana? Dakwaannya bilang Mas Ganjar justru yang dia keras sama isu IKTP di parlemen. Jaksa yang bilang ya, dalam dakwaan, dalam putusan pengadilan juga sama. Di pengadilan sendiri orang yang dibilang ngasihnya ke Mas Ganjar itu dibantah sendiri di pengadilan. Iya, betul. Jadi semuanya udah clear lah. Bahkan satu lagi, apa tuh? penyidiknya, Mas Novel Baswedan, dia yang nyidik. Dia bilang Ganjar nggak terlibat. Terus bukti memang. Mau apa sih ini? Yang kira-kira begitu. Jadi selesai perdebatannya. Oke, tapi hari ini kita mau ngomongin Pak Mahfud. Pak Mahfud. Kemarin Pak Mahfud selama ini kita tahu lah, dikenal sama orang kalau kata Ibu Mega itu dia disebutnya sebagai pendekar hukum. Pendekar hukum. Iya. Juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Kalau kata Gus Dur dia sebagai peluru tak terkendali karena nggak bisa. Dia tegak hukum, pokoknya orang ngomong apa juga hajar aja. Iya, betul. Nah, kemarin ini ada satu istilah yang sebetulnya kedengeran nyangkut di telinga kita. Pak Mahfud ini katanya orang yang punya riwayat menyelamatkan selama 4 tahun menjadi Menko Polhukam, itu sebagai orang yang sudah menyelamatkan sekitar 700 triliun uang negara. Iya. 4 tahun dia menjabat jadi menteri. Ini nggak kaleng-kaleng. Sempat browsing itu gara-gara itu. Ini masuk akal nggak ya? Begitu saya hitung-hitung, masuk akal. Nah gitu. Nah ini makanya kita mau bahas. Masuk akal. 700 triliun itu bisa 2 kali lipat dari anggaran makan siangnya Prabowo. Betul. Kalau misalnya Gibran masih bingung dengan Prabowo Gibran masih bingung dengan berapa 400-an sekian triliun untuk makan dan susu gratis. Prof. Mahfud udah punya jawabannya. Kira-kira begitu. Cuman sayangnya Prof. Mahfud nggak bikin makan siang gratis. Dia punya ada puluhan program yang udah dia siapkan untuk mensejahterakan masyarakat. Kira-kira begitu. Jadi kalau satu program itu ongkosnya 400 triliun di Prabowo Gibran. Masih lebih. Iya enggak, kalau di Prabowo Gibran 400 triliun, Prof. Mahfud dan Ganjar bikin 21 program itu 500 triliun. 500 triliun. Jadi ya, kalau ada pertanyaan di mana anggarannya udah siap. Dan ini kan juga terus berlanjut kan, upaya-upaya penyelamatan terus berlanjut. Oke, betul. Nah, tapi kita bahas ini, Bang. 700 semua orang bisa ngomong apapun, 300, 500, 600, 700. Masuk akal nggak sih betul bahwa Prof. Mahfud selama 4 tahun menjabat jadi menteri itu sudah menyelamatkan 700 triliun? Ya, menurut saya masuk akal. Gimana Tapi yang kita perlu garis bawah ini kan bukan kemudian Prof. Mahfud secara sendirian. Enggak, ini kerja tim, kerja kolektif, tapi ini kerja-kerja yang butuh inisiasi, butuh inisiatif, butuh keberanian. Datanya ada, kewenangannya di pihak lain ada, tapi perlu ada orang dan figur yang serius soal itu. Nah kemarin saya sempat browsing kan, ini Prof. Mahfud 700 dari mana sih angkanya? Gitu.
Nah yang pertama aja, misalnya dulu kalau kita lihat ya, gimana ributnya Prof. Mahfud di Komisi 3, ya nggak? Ngomongin soal 349 triliun di Kementerian Keuangan. Orang bilang, oh ini nggak mungkin, nggak masuk akal. Nah tapi dalam perjalanannya, Prof. Mahfud bikin Satgas. Jadi ada namanya Satgas TPPU. Nah sebetulnya Prof. Mahfud itu, dia punya gagasan, kan kita punya nih hasil transaksi yang mencurigakan, yang itu dilaporkan oleh PPATK secara rutin. Polisi dapat, KPK dapat, jaksa dapat, semua dapat. Nah ini kemudian oleh Prof. Mahfud itu dibikinin Satgas, jadi ada yang mengkoordinasikan. Termasuk tadi menjelaskan 349 triliun itu dari mana sih? Gitu. Nah kemarin sudah dijelaskan oleh Prof. Mahfud, saya sempat baca-baca dan dengar juga di pemberitaan, Prof. Mahfud itu bilang ada 10 yang diprioritaskan. Nah, ada 4 yang sudah jalan dan yang 1 itu udah masuk ke dalam proses hukum. Jadi yang 1 aja itu nilainya 189 triliun. Wow. Jadi satu. Itu yang lagi diproses kita 100 berapa tadi? 189 triliun itu dari satu kasus. Jadi ada 10 yang prioritas. Jadi memang Prof. Mahfud juga nggak akan mungkin ngambil semuanya. Kemudian diambil 1 yang kemudian nilainya tadi 189 triliun. Satu kasus, ya kan? Artinya ini kan sebetulnya orang sudah tahu, datanya ada, tapi memang butuh ada yang mengkoordinasikan. Nah, kemudian kita baru balik ke tugasnya Prof. Mahfud sebagai Menko. Menko itu kan tugasnya dia melakukan koordinasi, kemudian mensinkronisasikan, kemudian mengendalikan permasalahan kementerian dan pemerintah itu yang dalam urusan politik, hukum, dan keamanan. Nah dalam konteks hukum, makanya kemudian tadi, dari mana ujungnya Prof. Mahfud bisa klaim dia udah memulai penanganan perkara yang 186 triliun. Emang dia boleh menangani perkara? Nggak ada urusannya. Tapi lagi-lagi saya bilang tadi, Prof. Mahfud dia mengkoordinasikan, makanya kemudian dipanggillah ada Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, dipanggil PPATK, dipanggil seingat saya Wakabareskrim masuk dalam tim. Kemudian Jampitsus dipanggil lagi. Jadi semuanya ini dikoordinasikan. Ini gimana? Ada LHA laporan hasil analisis PPATK yang dianggap janggal atau mencurigakan. Ini gimana? Nah baru tim membahas, baru dikejar. Jadi sebetulnya fungsi dia mengkoordinasikan tadi. Jadi istilahnya kalau dia kumpulin itu berbagai pihak, datanya dibuka, masa iya nggak gerak? Masa nggak gerak kan gitu. Ini kan masalahnya datanya ada. Iya. Bahkan kalau kita dengerin ya perdebatan Prof. Mahfud dengan Komisi 3 kan juga hampir semuanya meragukan. Betul nggak datanya? Salah tuh. Saya termasuk orang yang, ini bener nggak sih Prof. Mahfud ngomong 300 sekian triliun, masa iya segede itu sih? Ternyata dia ngotot. Dan betul. Tadi sudah satu masuk, 186 triliun itu yang masih dalam proses hukum. Artinya kalau dikawal betul-betul kan sebetulnya bisa dirampas untuk negara. Kalau memang itu bisa dibuktikan secara hukum nanti oleh pengadilan. Itu sekitar 300 sekian triliun, Bang. Kalau dibilang 700 itu masih ada 300 sekian triliun lain. Kira-kira dari mana tuh? Ya, kalau yang saya ingat ya, misalnya kita ada kasusnya Satgas BLBI. Iya, betul. Itu kan totalnya yang dikejar itu seingat saya 114 triliun. Iya, betul. 114 triliun, ini lagi diupayakan nih. Terus ini masuk jangkauan tugasnya TPPU nggak tadi? Sebetulnya bukan bagian. Sebelumnya karena gini, kalau yang BLBI kan sudah ada putusan pengadilan. Jadi dia sudah dalam konteks mengembalikan dan dia tidak berangkat dari transaksi yang mencurigakan. Kalau yang mencurigakan kan itu baru-baru ya, artinya baru dicek lagi oleh Prof. Mahfud dan tim. Nah ini yang BLBI, yang Satgas BLBI itu yang dikejar 114 triliun. Terus yang kemudian sudah dikejar itu dan sudah masuk penagihan itu ada 34 triliun. Masih ada 80 triliun yang dikejar. Makanya kemarin Prof. Mahfud minta Satgas untuk BLBI diperpanjang oleh Pak Jokowi. Karena dia masih punya yang mau diburu nih, yang 80 triliun lagi nih bos, ini gede nih bos. Masih penasaran dia kira-kira gitu. Nah itu kan jelas ya, dari 114, 34-nya udah ketarik. Nah itu yang kemudian sisanya masih dikejar terus. Nah yang paling terakhir untuk BLBI misalnya, seingat saya itu ada yang 287 miliar,
itu ada aset di Bali yang disita. Jadi kelihatan gitu loh. Jadi dari emang itu betul 34 triliun, betul. Itu yang udah buktinya tuh 284, 87 itu ditarik mau disita sama negara. Nah, jadi ini kan hal-hal yang mungkin secara teknis hukum, waduh nih ribet banget. Betul. Tapi faktanya ya udah keambil. Dan gini loh Bang, kalau di publik itu masih banyak yang pertanyakan, lah Pak Mahfud ngomong aja gede gitu kan, sekian ratus T, sekian T gitu. Ya terus hasilnya mana? Ternyata berjalan tuh. Yang 180 sekian T kemarin sudah diproses. 34 T yang dari BLBI. Terus yang modelnya, kita belum ngerinci ya, yang modelnya sifatnya kasuistis, kasus per kasus. Misalnya yang menarik ya? Indosuria. Indosuria ya kan? Indosuria memang nggak dibilang bagian dari kerugian negara. Tapi ada dana yang dihimpun itu sampai 106 triliun. Itu dana masyarakat. Iya, betul. Korbannya itu ada 23.000. Nah hari ini, ya karena tadi kan, didorong terus oleh Prof. Mahfud, dikejar terus, bahkan masuk dalam rapat pembahasan di Menko. Menko Polhukam. Jadi ini kita harus perhatikan. Nah itu, ya hasilnya tadi kelihatan. Ada dorongan dari komitmen ya. Komitmen kan jadi gini, dalam menuntaskan perkara itu kan butuh komitmen. Dari penegak hukumnya, dari pemerintahnya. Kalau dua-duanya jalan, wah asik banget, lancar semua. Nah makanya sampai 106 triliun itu udah diputus oleh pengadilan. Dan 23.000 orang yang dirugikan itu boleh mengklaim. Artinya kalau dana itu liquid, bisa ditarik, disita, dijual jaksa, bisa dikembalikan ke korban. Ya. Nah ada namanya mekanisme restitusi. Jadi jalannya jelas tuh. Diambil, disita, dijual, bisa dikembalikan ke masyarakat. Nah Bang, kita ngelihat begini lah ya, dengan sebagai Menko Polhukam dia mengorganisasi, artinya kewenangan dia sebetulnya tidak penuh untuk urusan hukum, sebetulnya tidak penuh. Gitu. Dia nggak boleh nyidik, Bos. Itu loh. Bukan orang yang tiba-tiba dia ngeliat pelanggaran lalu lintas terus dia bisa, saya aja yang nilang, polisi yang lain belum ada gitu, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nah, tapi kalau kita ngelihat kemudian, dia melakukan itu dengan baik. Makanya Pak Mahfud pernah kan ditanya, dia bilang kalau mau fair membandingkan saya dengan Menko Polhukam sebelumnya. Betul. Ya gitu ya. Tapi gini, kalau sekarang dia sedang berkontestasi menjadi calon wakil presiden. Betul. Insya Allah menang. Ya, kan? Insya Allah menang. Dia jadi, kami yakin menang. Ya, dia jadi wakil presiden kemudian. Apakah gini, dia punya kekuasaan yang lebih besar atau orang sering menganggap misalnya wakil presiden ban serep aja kok gitu. Ataukah dia nanti akan punya kekuasaan yang lebih besar? Menurut saya dia punya kekuasaan yang lebih besar. Karena kan kalau posisi menteri ini kan bisa dibongkar pasang. Tergantung selera dari presiden. Tapi kalau Wapres, bisa nggak di tengah jalan? Saya mau ganti Wapres. Nggak bisa, Bos. Karena dia dipilih secara bersama-sama dan dijamin oleh konstitusi. Artinya, dia punya posisi yang lebih strategis. Kalau kemudian ada yang bilang, Wapres tuh ya nggak ada gunanya lah, ban serep lah, bisa diparkir. Iya karena nggak dimaksimalkan aja. Betul. Salah sendiri, kira-kira gitu lah. Cuman, ya saya nggak mau juga kasar sebilang seperti itu ya. Tapi lebih karena nggak dimaksimalkan aja. Bisa dibayangkan kalau dia punya Wapres, misalnya ada komitmen yang serius dengan presiden, oke deh, yang bagian hukum biar saya yang beresin. Saya bisa membayangkan dia bisa mengorkestrasi pemerintahnya, penegak hukumnya. Dan bahkan kalau mau lihat ya, yang di Satgas TPPU itu ada sekitar 13 ahli. Ini nama-nama tenar banyak nama tenar dan Najwa gitu ya yang tergabung. Di antaranya. Dan bahkan betul, itu. Kemudian juga ada seperti Prof. Yunus Hussein, mantan ketua PPATK, yang sekarang juga jadi akademisi, yang kemampuan soal isu pencucian uangnya itu diakui oleh Tony Kwok. Tony Kwok tuh ketua KPK-nya Hong Kong. Jadi dunia udah ngakuin kemampuan dia. Nah jadi saya melihat bahwa ada yang mau dia orkestrasi pemerintahnya sebagai negara yang punya komitmen politik, penegak hukumnya, dan kelompok masyarakat sipil yang punya keahlian. Jadi saya ngelihat ya, 3 itu dikombinasikan, maka dia punya kekuatan tadi. Jadi juga untuk menghindari, jangan nih, mungkin dia dibidik karena urusan politik nih, karena lawan politik, enggak. Karena tadi ada pihak ketiga yang masuk sebagai ahli, itu yang kemudian biar tidak ada dusta di antara kita, kira-kira gitulah. Dia yang tahu lah. Ada ininya ya, ada yang nyemprit. Ada yang ngelihat ini betul nggak objektif nggak, atau ini ada kepentingan politik apa enggak. Jadi itu yang saya lihat.
ketika debat kandidat yang kedua, debat kandidat cawapres. Temanya kan ekonomi. Tapi Pak Mahfud seperti ingin bilang bahwa ya percuma lah kita punya teori atau jurus ekonomi atau gimmick ekonomi aneh-aneh atau pemasukan negara tinggi sekali tapi uangnya hilang, ya percuma saja gitu. Maka ininya penegakan hukum gitu. Dan bukan hanya itu, ini kan simple aja ngejelasinnya. Saya juga berusaha untuk mencerna apa sih yang dimaksud oleh Prof. Mahfud. Ya pada faktanya, misalnya nih, kita bicara soal program IKN, program makan siang gratis dan lain sebagainya. Pertanyaannya, dia mau ngambil dari uang APBN yang 3.000 triliun, 2.000 sampai 3.000 triliun, itu bagian mana yang mau dia kurangi? Nah itu, karena itu kan bukan uang yang tidak terbatas. Bukan yang tidak terbatas, itu kan sudah ada pos-posnya. Bahkan sudah dikurangi sama hutang misalnya. Betul, nah belum lagi kita punya hutang, itu seingat saya 8.000 triliun. Terus kalau ada program 500 miliar, 450 triliun misalnya, itu mau ngambil dari utang. Belum lagi kan ya kayak susu misalnya kan kita masih impor. Masih impor. Artinya ya ini PR besar, PR anggaran besar. Betul sekali, makanya saya mau mendudukkan bahwa sebetulnya kan yang dibutuhkan adalah investasi. Nah memang problemnya, ini kalau kita bicara kasus per kasus ya, misalnya kemarin Prof. Mahfud bilang, untuk UMKM tuh bisa sampai 14 meja perizinan. 24. 24 betul, 24. Nah terus ada juga misalnya seperti perusahaan sosro, dia mau buka gerai, itu bisa 30 sampai 40 perizinan. Wow. Terus kemudian retail, misalnya apa ya di kita yang lumayan terkenal ya, S-Hardware, dia bisa 80 meja perizinan. Wow. Artinya kan ini panjang banget. Makanya tadi Prof. Mahfud bilang ini soal isu hukumnya kok, kita rapikan aturannya, kita pangkas birokrasinya, itu satu. Yang kedua, kan sebenarnya kenapa sih orang nggak mau investasi di Indonesia? Ya karena tadi kan nggak ada kepastian hukumnya. Betul. Ya kita contoh Tesla deh. Ini baru saya mau ngomong. Kita bayangkan Elon Musk datang ke Indonesia bikin izin. Kesana dulu Mas ya. Habis itu kesana dulu. Segitu udah dikawal, ya kan? Oleh ya udah dipermudah semua, tapi dia nggak menjatuhkan pilihan sama Indonesia. Ya kenapa? Karena soal proteksi investasi tadi. Nah itu kan apa? Ya itu kan isu hukum. Iya betul. Nah jadi orang-orang yang berinvestasi itu susah, nggak yakin. Dan apa ukurannya? Ya misalnya EOCD, Ease of Doing Business di Indonesia, itu kan dianggap rendah. Ya kenapa dia rendah? Ya karena tadi perangkat-perangkat aturannya, penegakan hukumnya, artinya begitu, berapa EOCD-nya? Oh cuman sekian, kayaknya enggak deh. Aduh, enggak. Ntar deh, saya ke negara yang sebelah aja. Selesainya berapa hari aja kita nggak tahu Nggak gitu. tahu. Nah, itulah yang kemudian mau dijamin sama Prof. Mahfud. Jadi apapun jurus kebijakannya, mau ngomongin slepetnomics, gayanya Amin misalnya, ya nggak mungkin juga jalan, bos. Kalau pondasinya soal pemberantasan korupsi, kepastian hukumnya, itu nggak jalan, ya nggak mungkin. Itu program jadi omong kosong. Percaya sama saya. Betul. Itulah yang kemudian saya tangkap dari perdebatan Prof. Mahfud di serial debat cawapres. Oke. Ini itu kalau buat saya itu dia memberikan nuansa baru dalam debat cawapres, mengingatkan kita pada soal basic bahwa itu bukan problemnya bukan cuma ekonomi doang. Ekonomi benar. Nah kemudian ketika kita balik lagi ke tadi soal 700 triliun yang diselamatkan Prof. Mahfud. Oh iya juga ya. Ya duitnya banyak kok ternyata. Masuk akal. Duitnya banyak tapi nggak ada yang masuk ke kita gitu. Nah belum lagi kalau kita hitung-hitung, misalnya yang KPK sendiri kerjakan, berapa tuh aset yang udah dirampas. Terus kalau yang kejaksaan kerjakan, berapa tuh yang udah dirampas? Kepolisian juga sama, berapa tuh yang udah dirampas? Itu kalau dihitung-hitung sebetulnya juga bisa masuk ya kategori apa ya PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak gitu loh. Jadi sebetulnya bisa mensuplai di luar dari ya tentu saja ya kita juga pengen industrinya maju, kemudian pendapatan dari investasi asing pun juga tinggi. Ya selain itu soal tadi pendapatan-pendapatan yang dikorupsi ini ya juga tinggi juga sebetulnya. Oke Bang, berarti ini kita nggak sabar lah nunggu 14 Februari dan seterusnya memastikan Prof. Mahfud bisa jadi wakil presiden. Amin. Punya kewenangan lebih tinggi. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Oke Bang, terima kasih Bang. Bang Tama. Oke, terima kasih. Semoga nanti kita ngobrol lagi di sini. Kita ketemu lagi di Open Table. Open Table.